ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, masih dalam kajian klinik pernikahan. Kita sudah sampai pada nasihat yang ke-10, di mana dalam nasihat ini menekankan hendaklah bagi suami dan istri memahami apa yang wajib dia lakukan terhadap pasangannya, atau seorang suami harus tahu apa hak dan kewajiban dia, dan seorang istri juga wajib untuk mengetahui apa saja kewajibannya terhadap suaminya, dan juga dia mengetahui juga apa hak dia terhadap sang suami. Dalam masalah ini terkait dengan hak dan kewajiban tersebut itu dapat ditinjau dari 3 sisi. Pertama dari sisi syar'i, di mana dalam syariat Islam ada menentukan hak-hak suami dan istri, hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami dan seorang istri terhadap pasangan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, ikhwah, yaitu dari sisi al-urfi, yaitu uruf yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Ya tentunya kebiasaan ataupun adat kebiasaan setempat, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun jika bertentangan, maka adat ataupun kebiasaan tersebut tidak boleh kita laksanakan dan tidak boleh kita terapkan dalam rumah tangga kita. Kita juga sudah bahas apa saja syarat-syarat berlakunya suatu kebiasaan yang ada kita jumpai di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya ikhwah, yaitu terkait dengan jihatul ittifaqiyah. Jihah ittifaqiyah, yaitu dari sisi kesepakatan. Mungkin para pemirsa sudah pernah masih ingat kita pembahasan kita terkait dengan masalah adanya kesetaraan terkait dengan melaksanakan ataupun menunaikan
persyaratan yang pernah disepakati sebelumnya. Ya. Adapun masalah ini yang telah kita pelajari itu terkait dengan seorang itu diterima atau tidaknya lamaran tersebut. Ya, seorang diterima atau tidak diterimanya lamaran tersebut. Misalnya seorang laki-laki ketika dia melamar seorang wanita, kemudian dia memberi syaratnya kemanapun saya pergi kamu harus ikut saya. Misalnya, kalau si wanita mengatakan, saya tidak sanggup, berarti putus masalah perjodohan. Tapi kalau seandainya si istri, si calon istri ya ini, karena ini belum menjadi suami dan istri. Apabila si istri mengatakan saya siap bang, berarti dia wajib untuk menunaikan persyaratan sebelumnya, persyaratan yang mereka sepakati sebelum terjadinya akad. Demikian juga sang istri, apabila sang istri ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki, dia berkata, saya mau menerima lamaran tapi dengan syarat saya tidak mau keluar dari kota saya tidak mau jauh dari ibu saya, misalnya begitu. Kalau diterima oleh sang laki-laki, boleh, nggak masalah, berarti diterimalah lamarannya, ya, jadilah mereka suami istri. Karena ini sudah menjadi syarat sebelum akad tersebut, ataupun akad tersebut berlangsung dikarenakan persyaratan ini yang telah yang akan dipenuhi oleh sang calon suami, maka si suami wajib untuk menunaikan persyaratan tersebut. Itu terkait dengan masalah min jihati syar'iyyah. Namun di sini ikhwafidin ada kesepakatan min jihatil ittifaqiyah, ada kesepakatan di mana kesepakatan ini dilakukan yaitu setelah terjadinya akad pernikahan, ya, setelah berlangsungnya akad pernikahan. Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi hafizahullah, beliau mengatakan, fama ajmala ayyakuna baina zaujati wa zaujiha ittifaqun min awwali lailati zawajihim ala ma yuhibbu minha fata'tihi wa ma yakrahuhu wa ma yakrahu fatajtanibahu. Sungguh satu hal yang bagus sekali apabila di malam pengantin mereka, pasangan suami istri ini mereka menjalin kesepakatan, ya, menjalin kesepakatan agar yaitu untuk agar si istri mengetahui apa yang disukai oleh suami sehingga dia bisa lakukan, dan apa yang tidak disukai oleh suami sehingga dia bisa menjauhi masalah tersebut. Demikian ikhwafiddin. Ya, kan kalau kita lihat umumnya para pasangan-pasangan ini, pasangan-pasangan muda, mereka itu mengetahui apa yang tidak disukai oleh suami dan apa yang disukai oleh suami itu biasanya seiring dengan perjalanan pernikahan tersebut. Ya, seiring dengan perjalanan pernikahan tersebut. Misalnya dia masak, misalnya. Ternyata ketika si istri masak pedas, suami baru berkata, "Dek, abang nggak bisa makan pedas." Barulah dia tahu bahwasanya satu perkara, yaitu bahwasanya abangnya, suaminya tidak tahan pedas. Tuh. Nanti mungkin ada masalah lain, misalnya mungkin cara berbicara, "Dek, abang nggak suka ngomongnya seperti ini." Dua, nah, begitu. Namun akan lebih baik, ikhwatiddin, ya, akan lebih baik kalau di malam pertama tersebut, di malam mereka bertemu, mereka bincangkan masalah ini. Ya, mereka bincangkan masalah ini. Tentunya ikhwah, ketika sang istri bertanya masalah ini kepada suami, ya tentunya suami ini juga suami yang sudah bisa menjawab. Ya, terkadang suami ketika ditanya, ketika suami bertanya, misalnya manggil mas atau bang, ya, bang, ada nggak perkara-perkara yang abang tak suka? Bisa saja seorang suami terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Apa ya kira-kira ya? Apa? Mungkin begitu. Ya. Bisa jadi seperti itu. Demikian. Sehingga suami tak bisa menjawab pertanyaan sang istri. Bingung dia apa yang mau dijawab.
Apa yang abang suka? Apa ya begitu. Bisa saja seperti itu. Makanya seorang suami ya perlu mempersiapkan ini semua. Istri juga perlu menyiapkan ini semua. Sehingga ketika dialog terjadi di malam pengantin mereka bisa menjawab, mengetahui apa yang tidak disukai dan apa yang disukai. Dan itu tidak harus dari posisi suami, ya, bisa juga dari istri. Misalnya mungkin si istri, suami bertanya, kalau adik apa yang adik nggak suka, misalnya. Nah, demikian. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bagus sekali kalau di malam pengantin itu ya mereka bincang-bincang dahulu, pendekatan terlebih dahulu, ya, apa yang baik untuk mereka lakukan di kedepan harinya, insyaallah. Wal aqil al-wafi huwa alladhi yaltazimu bihadzal ittifaq. Dan seorang yang berakal dan seorang yang punya komitmen yang kuat, ya, mereka adalah yaitu orang-orang yang konsekuen dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Waqad masya'ala hadza jama'atun minal uqala min qadimil zamani wa hadithi. Dan banyak para orang-orang berakal, orang-orang bijak, baik dari dahulu sampai sekarang, mereka melakukan hal ini. Itu dia. Jadi di malam pertamanya ketika awal bertemu dengan istrinya, mereka bicarakan masalah ini, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Di sini penulis memberikan contoh, ya, kisah. Satu kisah, dzakara Ibnu Abdi Rabbih fi Aqdil Farid. Ibnu Abdi Rabbih menyebutkan dalam kitabnya Aqdil Farid, anna Syuraih al-Qadi tazawwaja bi imra'atin, bahwasanya Syuraih al-Qadi menikah dengan seorang wanita. Kemudian dia menceritakan tentang kisah pernikahannya dengan muridnya, yaitu Asy-Sya'bi. Sya'bi, ya, di mana Sya'bi ini merupakan yang mendengarkan kisah Syuraih. Baik. Kisah ini ikhwatiddin, bahwasanya inna Syuraih qadi qala lahu ba'da zawajihi min Tamimiyah. Bahwasanya Asy-Sya'bi berkata bahwasanya Syuraih menceritakan kisahnya setelah dia menikah dengan seorang wanita dari Bani Tamimiyah. Tamimiyah, iya, seorang wanita dari Bani Tamim. Apa kata Syuraih kepada Sya'bi? Jadi ini Sya'bi yang menceritakan kepada kita, ya, tentang kisah Syuraih. Syuraih menceritakan kepada Sya'bi, Sya'bi meriwayatkannya kepada kita. Apa kata Syuraih al-Qadi? Ya, dia seorang hakim di satu tempat. Ini terjadi pada zaman Syuraih seorang tabi'in, yaitu pada zaman khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Sya'bi, alaikum bin nisa'i Bani Tamim fa innahunna nisa. Ya Sya'bi, kalau mau menikah pilih dari Bani Tamim. Mereka fa innahunna nisa, memang mereka adalah wanita sejati. Ini apa namanya? Sepertinya rekomendasi Syuraih, ya, rekomendasi Syuraih terhadap wanita-wanita dari Bani Tamim. Karena memang ikhwafiddin, kalau kita lihat di negara kita juga seperti itu, ya. Terkadang dari suku-suku tertentu ada mereka punya kelebihan dan ada kekurangan yang banyak di kalangan baik dia kaum wanita maupun kalangan pria. Walaupun kita tidak bisa mengeneralisir bahwasanya wanita mereka pasti begini, enggak. Artinya dari biasanya orang menilai itu dari kebanyakan, ya, menilai dari kebanyakan yang terjadi.
dari kisah-kisah, demikian ikhwah, dari cerita-cerita bagaimana misalnya seorang wanita Minang itu bagaimana, wanita Aceh itu bagaimana, wanita Jawa itu bagaimana, wanita Jogja itu bagaimana, wanita Solo bagaimana, demikian juga prianya, pria Minang, pria Aceh, pria Jawa, Betawi. Ini ada cerita-cerita yang dimana cerita ini sudah menjadi terkadang menjadi panutan, menjadi sebagai pondasi seorang untuk melangkah ke jenjang pernikahan, walaupun memang tidak bisa kita jadi patokan, sehingga dengan pertimbangan itu kita menilai seseorang melalui sukunya, tidak bisa, karena bisa saja walaupun mungkin satu suku dinilai wanitanya umumnya seperti ini, mungkin dinilai negatif, bisa saja yang pilihan kita itu berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Demikian juga pria, ya, Mungkin kita pernah mendengar cerita negatif tentang pria dari suku fulan misalnya. Namun ketika kita punya calon seorang pria dari suku fulan yang dinilai umumnya negatif, kita nggak bisa menjadikan itu sebagai patokan untuk menilai dia, karena banyak sekali, ya, bisa saja berbeda. Contohnya ikhwah, Rasulullah SAW dari suku Quraisy, tapi apakah orang Quraisy semuanya baik? Kan enggak. Abu Jahal suku Quraisy, Abu Lahab suku Quraisy, ya, demikian. Jadi tetap kita menilai secara real, yang realita seseorang tersebut. Jadi tidak boleh kita menilai seseorang hanya dari suku. Oh, suku ini buruk begini-begini, suku ini kurang bagus, suku ini yang bagus. Tidak bisa, ikhwatiddin. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu bersuku-suku bangsa itu bukan untuk menandakan bahwasanya mereka ini buruk, mereka ini baik, enggak. Tapi lita'arafu, yaitu agar mereka saling mengenal. Loh, yang baik yang bagaimana? Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang baik itu yang bertakwa. Orang takwa itu dari suku mana saja ada. Bisa dari suku Minang, dari suku Aceh, suku Jawa, suku Bugis, suku Dayak, suku Madura, semua bisa. Sebagaimana penjahat itu bisa dari Minang, Aceh, Dayak, Jawa, semua bisa. Ikhwah. Ya, mau Arab nggak Arab bisa. Ya. Makanya dalam masalah ini tidak boleh kita menilai seseorang baik buruknya hanya dari sebuah suku. Demikian. Tapi kalau untuk menjadikan patokan dasar, tidak untuk ta'yin, itu tidak masalah lah, hanya sekedar pertimbangan saja. Nah, seperti yang dikatakan Syuraih. Beliau berkata kepada Sya'bi, ya Sya'bi, kalau mau nikah dengan wanita Tamim, Bani Tamim, fa innahunna nisa, mereka itu betul-betul wanita sejati. Inilah penilaian Syuraih terhadap wanita-wanita dari suku Tamim. Tapi apakah semuanya pasti seperti itu? Kan tidak, ikhwah. Kenapa Syuraih Al-Qadhi memberikan rekomendasi seperti ini? Ada ceritanya. Faqultu kaifa wa kaifa hadza? Aku berkata, kok kenapa seperti itu? Nah, jadi Sya'bi kan mau bertanya, loh, kok bisa seperti itu? Qala marartu bidurin Bani Tamim fa idza bi imra'atin jalisah ala wisadin wa tujahu hajariyatun fatatun ka ahsani ma ra'aitu. Aku pernah melintas di kampungnya Bani Tamim dan aku melihat ada seorang wanita yang duduk di atas tikar, di depannya ada seorang gadis, ya, seorang wanita muda yang cantik jelita. Fastasqaitu, dan aku pun minta minum. Jadi datanglah di sana. Jadi waktu itu mungkin Syuraih pas melintas dan kehausan, dia minta minum. Jadi dahulu itu biasa kalau orang melintas satu kampung dia kehausan, dia meminta minum itu satu hal yang biasa. Ya, fastasqaitu, maka aku pun minta minum. Kemudian faqalat ayyu syarabin a'jaba ladaik. Kata wanita tua ini, ya,
si seorang ibu lah, kita katakan seorang ibu, si ibu ini mengatakan, kamu mau minum apa nak, gitulah kira-kira ya, kamu mau minum apa? Qultu ma tayassar, aku katakan, kata Syureh, ya seadanya lah, yang mudah, apa yang ada lah kita ya, seadanya. Qalat asqu li rajul labanan fa inni akhahu fa inni ukhaluhu ghariban. Kata si ibu ini, coba sediakan untuk dia minum, sediakan dia susu, berikan dia susu, karena sepertinya dia orang asing, kata si ibu ini. Falamma syaribtu nazartu ilal jariyah. Ketika aku minum, aku melihat ke yang wanita muda, si gadis lah kita katakan. Ya. Aku melihat ke si gadis. Fa'ajabatni, dan akhirnya timbul rasa kagumku kepada si gadis. Demikian. Ya ikhwah, yang namanya laki-laki ya begitu, ya. Begitu ya, dia suka dengan seorang yang cantik, yang menawan. Itu satu hal yang fitrah ya. Yang fitrah. Saya kira jaranglah ada laki-laki, walaupun ustadz sekalipun dia nggak tahu mana yang cantik dan mana yang tidak. Demikian ikhwah. Jadi ini Qadi Syureh Al-Qadi melihat perempuan tersebut, si gadis, dia fa'ajabat nih katanya, dan muncul rasa kagumku kepada si gadis tersebut. Faqultu man hadhi. Aku bertanya kepada si ibu, Bu, ini siapa? Qalat ibnati, kata si ibu, oh ini anakku. Ya. Qultu waman. Aku tanya lagi, siapa ayahnya? Qalat Zainab binti Hudair min Bani Hanzalah. Oh, dia adalah Zainab, anaknya Hudair dari Bani Hanzalah. Qultu, aku tanya lagi, afarighatun ammasyghulah. Dia sudah menikah atau belum? Itu dia. Qalat bal farighah, kata si ibu, dia masih single. Ya, dia masih single, ternyata belum menikah. Wah, ini kesempatan ini. Ada peluang gitulah kira-kira. Sebab kalau seandainya dia sudah menikah, kan nggak ada peluang lagi. Ya kan biasa itu kalau yang jomblo-jomblo ikhwan dia tertarik dengan seorang akhwat, tanya itu akhwat itu sudah menikah belum, gitu kan. Ketika dibilang sudah menikah, tak ada, hilang kesempatan gitulah kira-kira. Ternyata ketika dikatakan oh dia masih single, oh berarti ada kesempatan, ya. Bal farighah, dia itu single, kata si ibu. Qultu, kata Syureh, atuzawijiniha, boleh nggak aku menikah dengan dia? Masya Allah. Jadi memang ya menikah ini ikhwafiddin, kalau kita tertarik dengan seorang wanita ya sudahlah. Kalau memang ada kemungkinan lamar aja udah, ya lamar. Boleh saya menikahi dia? Kata si ibu, nah boleh, kenapa tidak? In kunta kafaan, boleh. Mengapa tidak? Jika memang kamu orang yang pantas. Ya. Jika kamu orang yang pantas. Jadi ikhwah, ini salah satu cara ketika anak gadis kita dilamar. Jangan langsung enggak, jangan ya. Ketika ada peluang, boleh nggak saya lamar? Enggak masalah, boleh, tapi ya tentunya apabila anak gadis kita itu masih kosong dan dia memang mau menikah. Boleh kita katakan nggak masalah, tapi ya kalau kamu memenuhi syarat, begitu. Ini kan boleh, itu kan peluang tuh. Kalau kamu memenuhi syarat. Jadi kalau memang memenuhi syarat, ya silahkan, nggak masalah. Jadi itu merupakan membuka peluang, ya, membuka peluang bagi Syureh ini. Kemudian fataraktuha wa madaitu ila manzili liuqila fihi. Maka kemudian aku pun pergi dan aku pulang ke rumahku untuk tidur siang, kata Syureh. Namun falam yatib li maqil, ternyata aku nggak bisa tidur. Terbayang aja cerita tadi siang. Ya. Falamma shallaitu, ketika setelah aku salat, akhadtu ba'dha ikhwani min asyrafil Arab, maka aku pun mengajak saudara-saudaraku dari orang-orang Arab, dari saudara-saudaraku dari kalangan Arab yang yang ya, terhormat lah kita katakan, terpandang. Fawafaitu ma'ahum salatul asr, dan aku pun salat asar bersama mereka. Fa idza ammuha jalisun, ternyata
ternyata paman si gadis sudah duduk di sana, sudah ada di sana duduk di sana dia. Ya, ternyata paman si gadis sudah duduk di situ. Ya, paman ini berarti ya saudara ayahnya. Ayahnya tadi bernama Hudair, ya. Mungkin abang ayahnya atau adik ayahnya. Qala Aba Umayyah ma hajatuk. Kemudian si paman ini pun nyamperin aku, kata Syuraih. Abu Umayyah ini merupakan kunyah Syuraih. Ada yang bisa kami bantu? Nah, gitu kira-kira. Apa keperluanmu? Gitulah kira-kira. Kemudian fadzakartu lahu hajati. Kemudian aku pun mulai mengutarakan hajatku. Ini aku ya ingin begini. Ya mungkin dia ceritakan lah, ya. Dan sebenarnya saya ingin menikahi dia, begitu. Dan masya Allah ternyata keinginan, harapan dari Syuraih Al-Qadhi diterima oleh paman si gadis, wali si gadis. Kemudian fazawwajani, maka dia pun menikahkan aku dengan si gadis tadi. Siapa nama gadis tadi? Zainab, ya. Zainab binti Hudair. Kemudian fabarakal qaumuli, maka orang-orang pun mendoakan keberkahan untukku. Summa nahatna, maka kemudian setelah selesai acara, ya, fama balagtu manzili hatta adimtu. Selesai acara, aku pun pulang. Sesampai di rumah muncul rasa penyesalan dalam hatiku menikahi gadis Bani Tamim tadi. Muncul penyesalan. Kenapa demikian? Fakultu, dalam hatiku mengatakan, tazawwadtu ila aghladzil Arab wa ajfaha. Hatiku bergumam, Masya Allah, aku baru saja menikahi seorang wanita Arab dari suku yang keras dan kasar. Baru nyadar sekarang, ternyata Syuraihnya. Dan itu terjadi ketika dia pulang sampai di rumah. Barulah dia tersadar. Allahu Akbar, ternyata saya baru saja menikahi seorang gadis dari Bani Tamim yang terkenal keras dan kasar. Kemudian tadakkartu nisa at-Tamim wa ghilza qulubihim, dan aku pun mulai teringat akan bagaimana karakter gadis-gadis Bani Tamim. Karakter wanita Bani Tamim yang hati mereka itu keras. Kemudian fahmamtu bitalaqiha, maka aku pun ada keinginan niat untuk menceraikannya. Padahal baru nikah. Ini Zainabnya belum bersama dia. Jadi setelah dinikahi, ya kan yang nikah ini kan hanya dengan wali. Pernikahan dengan wali, ya akad pernikahan, kan Zainabnya tidak ada di situ, ya. Setelah akad pernikahan, orang mendoakan keberkahan untuk Syuraih dan dia pun pulang. Nah, dia belum lagi bertemu dengan Zainab ini. Tapi ketika dia memikirkan kembali, ya gimana? Ternyata ini barulah dia teringat akan karakter orang-orang Bani Tamim yang sangat keras. Gadis-gadis mereka yang keras hatinya. Kemudian aku pun berencana, aku pun hendak menceraikan. Udahlah, aku ceraikan sajalah, gitu. Padahal belum bertemu nih. Habis nikah belum bertemu, setelah akad belum bertemu. Kemudian summa qultu ajma'uha fa in laqitu ma uhib wa illa talaqtuha fa aqamtu ayyaman. Kemudian tapi aku dalam hatiku bergumam, ya, udahlah aku jalani aja. Kalau seandainya aku dapati ternyata memang benar-benar orang yang keras, nggak bisa diatur, nggak bisa tahan dengan suaminya, udah aku cerai. Kalau ternyata tidak, ya aku lanjutkan bersama dia. Fa aqamtu ayyaman. Begitulah akhirnya beberapa hari berjalan. Summa aqbala nisa'uha yahdiniha. Ya, setelah beberapa hari berjalan barulah datang wanita-wanita Bani Tamim membawa Zainab tadi. Jadi orang Arab dahulu itu begitu. Habis nikah tidak langsung malamnya mereka bareng. Ya. Tidak. Jadi Zainabnya ini dipersiapkan dulu. Setelah beberapa hari barulah wanita-wanita Bani Tamim membawa Zainab, ya,
ya seperti dipersembahkanlah kepada suaminya yang sudah halal bagi dia. Datanglah kaum wanita-wanita membawa Zainab ke hadapanku. Falamma ujlisat fil baiti, ketika dia sudah masuk, pergilah Zainab ya, masuk, kemudian masuklah dia ke rumahku, kemudian orang-orang pun pergi, wanita pergi. Ketika dia duduk di rumahku, qultu ya hadhihi, aku berkata, kalau bahasa kita ya hadhihi ini, wahai ini, kan itu artinya cara terlihat, tapi ya kita katakan ya bahasanya hai istriku, gitulah kira-kira. Inna minas sunnati, di antara sunnah Rasulullah, idza dakhalatil mar'atu 'ala rajuli ayyusalliya rak'ataini wa tusalli hiya kadzalik. Kata Syuraih, termasuk sunnah Rasulullah SAW apabila seorang wanita ataupun seorang pria bertemu dengan istrinya atau masuk ke istrinya, maka hendaklah mereka sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat. Si laki-laki sholat 2 rakaat, si perempuan juga sholat 2 rakaat. Wa qumtu usalli, maka aku pun sholat. Summal tafattu warai, dan aku menoleh ke belakang. Fa idza hiya khalfi tusalli, ternyata dia ikut sholat berjamaah. Jadi khafiddin, di antara sunnah Rasulullah SAW itu, sebagaimana yang telah kita bahas dalam kajian klinik pranikah, bahwasanya ya sebelum suami istri itu melakukan hubungan intim, ya, apakah di malam pertama, di malam kedua, intinya pertama kali mereka bertemu itu disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah ketika ditanya apakah sholat ini disunnahkan, beliau katakan tidak ada sunnahnya sholat ini disandarkan, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tapi itu ada dilakukan oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Apakah dilakukan jamaah dengan si istri apa enggak? Jawabannya, apakah dilakukan dengan sholat berjamaah dengan istri ataukah masing-masing 2 rakaat? Jawabannya dilakukan dengan sholat berjamaah. Ini seperti yang dilakukan oleh Syuraih. Ternyata istrinya ikut sholat di belakang. Ya. Dan ini cocok ikhwafidin sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, demikian juga Abdul Razzaq dengan juga Tabrani, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Al-Albani dari Syaqiq. Qala ja'a rajulun ila Abdullah bin Mas'ud, datang seorang laki-laki ke hadapan Abdullah bin Mas'ud, yuqalahu Abu Jarir, namanya disebut Abu Jarir. Faqala Abu Jarir ini berkata, ini tazawwadtu jariyah syabah fa inni akhafu ayyafrukani. Aku menikahi seorang wanita muda dan aku khawatir dia nanti marah kepadaku sehingga mereka berpisah. Artinya aku khawatir kalau dia nggak suka denganku. Faqala Abdullah bin Mas'ud, innal ilfa minallah, sungguhnya persatuan hati itu dari Allah Subhanahu wa taala, wal furqu minasyaitan, dan perpisahan itu datangnya dari syaitan. Yuridu ayyukriha ma ahallallakum. Maunya setan ini agar kalian membenci apa yang sudah dihalalkan Allah kepada kalian. Fa idza atatka, apabila kamu bertemu atau istrimu datang kepadamu, famurha ayyusalliya wara'aka raka'atain, suruh dia agar salat di belakangmu 2 rakaat. Itu dia. Jadi salat 2 rakaat ini dilakukan dengan berjamaah. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah salatnya itu sir atau jahar? Ya. Para ulama mengkiaskan sir dan jaharnya ini dengan salat-salat sunnah yang lainnya. Di mana Imam An-Nawawi rahimahullah pernah mengatakan bahwasanya kalau salat sunnah siang itu umumnya sir, adapun salat sunnah malam itu umumnya dilaksanakan dengan jahar. Umumnya dilaksanakan dengan jahar, seperti Rasulullah kan melakukannya dengan jahar. Ya, kalau salat sunnah siang itu umumnya sir. Jadi para ulama mengkaitkan salat 2 rakaat sunnah ini terkait dengan waktunya. Kalau
waktu itu dia melakukan di siang hari, maka sholatnya sir. Tapi kalau dia melakukannya di malam hari, maka sholatnya jahar. Itulah Allahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya ikhwatiddin, aku pun menoleh, ternyata dia sholat di belakangku. Falamma intahaitu, ya, ketika sudah selesai, ketika aku sudah selesai, atatni jawariha fa akhadna thiyabi wa albasani mahlafahu subighat bi za'faran. Setelah selesai, maka datanglah para pembantu-pembantu, dia ambil pakaianku dan dia tukar dengan pakaian yang sudah dicelup dengan za'faran. Ya, pakaian wangi lah kita katakan. Falamma khalal bait, setelah tidak ada lagi orang di rumah, ya, sudah pada pulang, danautu minha, maka aku pun mulai mendekat ke si gadis ini. Maka aku mulai dekat-dekat dengan Zainab binti Hudair. Famadattu yadi ila nahiyatiha, maka aku mulai menjulurkan tanganku untuk memegangnya. Begitu. Ketika aku mulai menjamahnya, qalat, dia berkata, Zainab berkata, ala rislik, tunggu dulu. Mak, dia pun terkejut, ya. Karena ketika mulai memegang, ternyata kata si perempuan, tunggu dulu. Gitu. Tunggu dulu. Aku nggak jadi. Ya, aku nggak jadi. Maka aku pun bergumam dalam hati. Apa kata hatiku, ya? Ihda dawahi munitu biha. Ini musibah yang pertama. Karena kan tadi kan ketika dia pulang ke rumah, sampai di rumah kan dia rasanya nyesal. Artinya, sungguh aku baru saja menikahi seorang wanita yang keras. Tapi kan kemudian dia ingin menceraikan, hanya saja nggak jadi karena apa? Dia pertimbangkan dulu, dilihat dulu, baik apa enggak. Ini ketika si Shuraih ingin menjamah ataupun memegang Zainab, ternyata Zainab mengatakan, tunggu dulu, ya, ala rislika, tenang dulu. Begitu, maka aku pun nggak jadi, ya, aku tariklah tanganku, begitu. Namun dalam hatiku berkata, ya, ini salah satu musibah, ini baru musibah, ini musibah yang pertama menimpaku, kata Shuraih dalam hatinya. Kemudian fahamidatillah wa salayat ala nabi. Kemudian Zainab pun mengucapkan, ya, innal hamdalillah, kemudian selawat kepada Rasulullah sallam. Wa qalat, dan dia berkata, Zainab pun berkata, inni imratun Arabiyah. Kata Zainab, saya itu seorang wanita suku Arab. Jadi ini mulai ngomong nih, ya. Zainab mulai berbicara sebelum mereka ngapa-ngapain, ya. Ini imratun Arabiyah, aku seorang wanita Arab. Wala wallahi masirtu siran qattun illa lima yardallah. Aku tidak akan berbuat, tidak akan melakukan sesuatu kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Ini perkataan Zainab yang pertama. Luar biasa, ikhwah. Wa anta rajulun gharib. Sementara engkau itu orang asing bagiku. Ya dulu ikhwafidin kan gak ada pakai pacar-pacaran. Beda dengan orang sekarang. Ya, 6 tahun pacaran, nikah 3 bulan cerai. Ya. Mereka nggak ada pacar-pacaran, makanya tidak ada istilahnya sudah mengetahui bagaimana seluk-beluknya karena mereka sudah jalan bareng. Berapa banyak keluarga muslim, ikhwah, ketika anaknya tiba-tiba mau menikah dengan seorang laki-laki, si keluarga mengatakan, loh, kok tahu? Kok tiba-tiba terima? Begitu. Udahlah, jalan bareng dulu agak-agak setahun 2 tahun supaya paham. Kan begitu, seolah disuruh pacaran dulu supaya paham. Dalam Islam nggak begitu, ikhwah. Ya, untuk mengetahui orang itu baik dan tidak baiknya, tanya temannya, lihat siapa temannya, kita akan tahu baik apa tidak dia. Lihat keluarganya, kita akan tahu baik dan tidaknya dia. Jadi bukan pacaran. Pacaran itu haram dalam Islam dan nggak ada pacaran yang Islami. Ya, nggak ada pacaran yang Islami. Demikian ikhwafiddin. Jadi kata Zainab ini,
Wa anta rajulun gharib. Anda itu orang asing bagiku. Wala a'rifu akhlaqak, dan aku belum tahu kepribadianmu. Ya, aku belum tahu kepribadianmu. Fahaddithni ma tuhib fa'atihi wa ma takrahu fa'ajtanibahu. Coba ceritakan kepadaku, wahai suamiku, apa yang Anda suka sehingga aku lakukan, dan apa yang Anda tidak suka sehingga aku jauhi. Masya Allah. Ini pertama, majelis pertama ketika Shuraih berjumpa dengan istrinya Zainab binti Hudair. Luar biasa ikhwah. Maka faqultu laha uhibbu kadza wa kadza wa akrahu kadza wa kadza. Maka aku pun mengatakan aku tak suka ini dan aku suka yang ini. Ya. Jadi mulailah Shuraih menjelaskan apa saja yang dia suka, semualah yang terfikir dia pada waktu itu, mungkin terkait dengan makanan, mungkin terkait dengan ucapan, ya, atau terkait dengan tingkah laku. Kemudian dia juga menceritakan apa yang tidak dia suka, ya terkait dengan ya apa saja yang dia tidak suka. Demikian. Qalat fa akhbirni ma asharuk atuhibbu ayazuruk. Kata Zainab, sekarang wahai abangda, gitulah bahasanya ya, wahai suamiku, apakah bagaimana dengan terkait dengan keluarga-keluarga kerabat dari istrimu, kerabat-kerabatku, apakah kamu suka kalau mereka sering mengunjungimu? Ya mungkin adiknya, abangnya, atau ya kerabat dari pihak perempuan, dari pihak Zainab. Fakultu ini rajulun qadhi, kata Shuraih, saya itu hakim. Ya banyak tugas yang harus dia selesaikan. Aku itu hakim. Mama ahibbu ayyamulluni. Aku tidak suka kalau mereka itu menggangguku, membuat aku jemu. Ya. Faqumtu bi an'amil lailihi. Maka pada malam itu aku lalui dengan malam yang sangat luar biasa. Ya, malam yang sangat nikmat. Wa aqamtu indaha thalathan, dan aku pun bersamanya selama 3 hari. Thumma kharajtu ila majlis qada. Setelah 3 hari, ya mungkin dikasih libur ya, dikasih libur 3 hari. Kemudian setelah 3 hari aku pun mulai bekerja. Ya, mungkin ya di kantor lah, mulai masuk kantor lah ya. Kan biasa tuh kalau orang kerja pas nikah dikasih libur ya. Setelah selesai libur, aku mulai masuk lagi di majelis qadhi. Fakuntu la ara yawman illa wa huwa afdalu min alladhi qablahu. Dan selama 3 hari itu, ya, selama 3 hari itu aku melihat tidaklah hari berikutnya kecuali lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Jadi hari pertama itu sudah sangat luar biasa dirasakan oleh Shuraih bersama istrinya Zainab. Hari kedua itu lebih baik, lebih bagus daripada hari pertama. Hari ketiga dia lalui lebih baik dibandingkan hari kedua. Itulah 3 hari dia bersama Zainab, dia rasakan hari berikutnya itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Hatta kana ra'sul haul. Jadi demikian seterusnya sampai setahun. Di penghujung tahun, dakhalat manzili fa idza dakhaltu manzili fa idza ajuzun ta'muru wa tanha. Di penghujung tahun, aku pun masuk rumah dan ternyata aku lihat ada seorang ibu. Dia memerintah istriku, jangan ini, sila lakukan ini, jangan ini lakukan, ini jangan, begitu. Faqultu ya Zainab, ma hadza? Aku bertanya, Zainab, itu siapa? Qalat ummi, itu ibuku. Qalat marhaba, kata Shuraih, oh ibu, selamat datang ibu. Begitu, ya. Selamat datang. Qalat, berkata si ibu siapa? Ibu Zainab, ibu kandung Zainab. Ya Aba Umayyah kaifa anta wa haluk? Ya Aba Umayyah, ini maksudnya sebutan untuk Shuraih. Abu Umayyah, bagaimana kondisimu? Qultu bi khair alhamdulillah. Bi khair alhamdulillah. Bagus alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Qala kaifa zaujatuk? Bagaimana dengan istrimu? Qultu, aku katakan ini pernyataan Shuraih tentang Zainab. Ka khairil mar'ah
Dia adalah seorang wanita yang terbaik. Wa awfaqu qarinah, teman yang menyenangkan. Allahu Akbar, ya. Laqad rabiti ahsanti tarbiyah, sungguh Anda telah mendidiknya dengan pendidikan yang luar biasa. Wa adabti fa ahsanat ta'dibaha, ya. Dan Anda telah mengajarkannya adab, fa ahsanat ta'dibah, sehingga dia pun menjadi seorang yang sangat santun. Faqalat, lantas dia berkata, si wanita ini berkata, si ibu daripada si Zainab. Ingat, ibu ini yang tadinya ketika Syureh datang melintas ke kampungnya Zainab, kan ada ibu-ibu itu tadinya yang duduk di tikar. Ini datang lagi di penghujung tahun. Kemudian qalat, berkata si ibu, innal mar'ah la turo fi hali aswal khulqan minha fi halatain. Kata si ibu, wanita itu akan terlihat buruk dalam dua kondisi. Yang pertama, idza hudhiyat inda zawjiha, jika dia sudah memperoleh tempat di hati suaminya, tahu dia bahwa suaminya itu sayang dengan dia. Wanita ini kalau tahu kalau suaminya sangat sayang, kan manja, kadang-kadang melunjak dia. Kemudian wa idza waladat hulaman, yang kedua di saat dia melahirkan anak. Kemudian ikhwah, fa in rabaka minha riba fasaut, kalau kamu melihat ada kesalahan, silakan kamu boleh memukul, ya. Kamu boleh memukul bisaut, artinya pukul dengan pukul pelajaran begitu, nggak boleh sampai menimbulkan bekas. Fa innar rijal mahazat fi buyutiha syarran minal warha al mudillalah, sesungguhnya seorang laki-laki tidak ada keburukan di rumahnya, melainkan jika di sana ada wanita yang manja, ya, dan bodoh. Itu dia, sudah manja, bodoh. Ini kalau ada suami yang punya istri manja dan bodoh, Allahu Akbar, itu musibah besar di rumah tersebut. Kemudian ikhwafiddin, wa kanat kulla haulin ta'tina marrah. Jadi ibu mertuanya ini datang setiap tahun sekali. Summa tansarifu ba'da an tas'alani kaifa tuhibbu an ayazuruk asharuk. Kemudian, ya, dia pulang, dan itu pun dia lakukan setelah dia bertanya kepadaku gimana sukanya dia dikunjungi oleh keluarga istrinya. Tapi kan dia sudah melihat bagaimana bagusnya keluarga si istri, ya. Kalau tadi kan dia katakan, aku tidak mau dibuat bosan dengan keluarga istriku, asik kunjungan aja, misalnya begitu, ya. Tapi kali ini ketika ditanya, gimana, boleh nggak kami sering-sering, ataupun bagaimana kami berkunjung dengan ke rumahmu, begitulah kira-kira dari keluarga Zainab. Fa'ujibaha, lantas aku mengatakan jawab, haitsu sya'u, silahkan, kapan saja mereka datang, silahkan. Masya Allah. Kenapa? Ternyata keluarga Zainab itu luar biasa. Ternyata keluarga Zainab binti Hudair itu luar biasa. Anaknya luar biasa, ibunya, emaknya juga luar biasa, ya. Kemudian haitsu sya'u, silahkan, kapan saja mereka datang, boleh, silahkan. Karena Sureh tahu mereka datang itu membuat pencerahan dalam rumah tangganya. Kadang-kadang kan ada ikhwah, mak mertua datang, tadinya istri bagus-bagus, setiap kali mak mertua datang kan pulang tengkar, si istri kok menjadi garang, banyak minta ini minta itu. Pokoknya setiap kali mak mertua datang, istri jadi masalah, buat masalah baru. Demikian. Kalau begini kan suami jadi nggak tenang. Kalau setiap kali mertua datang, ini biasanya setelah ini ada masalah ini. Demikian ikhwah. Tapi nggak dengan maknya Zainab. Maknya Zainab, Masya Allah, saudara-saudara Zainab ketika datang itu membuat pencerahan dalam rumah tangga, membuat rumah tangga menjadi tenang. Demikian ikhwah. Makanya Syureh mengatakan silahkan, kapan saja mereka datang, silahkan. Masya Allah.
famakathat ma'iya 20 sanah lam a'ib 'alaiha syai'an wa ma ghadibtu 'alaiha qattun. Dan aku pun bersamanya selama 20 tahun dan aku tidak melihat satu pun kesalahan aib dari dirinya. Allahu Akbar. Dan aku tidak pernah marah dengan dia sekalipun. 20 tahun. Allahu Akbar. Hampir seperti malaikat Zainab ini berarti. Itu kan dikarenakan pendidikan yang diberikan ibunya. Dalam riwayat yang lain, ya, di mana Syuraih mengatakan kecuali hanya sekali aku marah dengan dia. Itu pun aku yang salah, kata Syuraih. Masya Allah, ini langka wanita seperti ini. Wanita seperti langka seperti ini juga ibunya juga langka karena telah berhasil mendidik anaknya seperti itu. Jadi ikhwafidin yang jadi tema kita yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan ya kalau bisa sepasang suami istri yang baru, yang anyar, ya, yang masih hijau royo-royo, ya, hendaklah mereka menjalin kesepakatan ataupun si istri bertanya apa saja yang nggak suka begitu, apa yang nggak disukai oleh sang suami sehingga istri bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia hindari. Demikian ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu sajalah, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya silahkan kirimkan pertanyaan antum, kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0895 6113 27778. Silahkan kirimkan pertanyaan di 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang wanita A hamil sebelum menikah dengan B seorang kafir. Seorang wanita A hamil sebelum menikah dengan B seorang kafir. Selanjutnya B masuk Islam dan menikahi si A. Wanita hamil. Kemudian menikahlah mereka dalam Islam. Selanjutnya si B meninggalkan A dan B kembali ke agamanya kafir. Bagaimana pernikahan tersebut? Nggak boleh ikhwafiddin. Ya, nggak boleh. Rasulullah SAW mengatakan la yasqi rajulun zar'a ghairih. Tidak boleh seorang laki-laki itu menyirami tanaman orang lain. Tidak boleh menyirami tanaman orang lain. Maksudnya wanita, ini kan wanita hamil nih. Wanita hamil sebelum menikah. Jadi dia hamil kemudian dinikahi oleh si laki-laki yang mu'alaf baru masuk Islam, ya. Nggak boleh. Kalau ini sepakat para ulama bahwasanya wanita hamil tidak boleh, wanita dalam keadaan hamil tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamili dia. Sepakat. Yang menjadi khilafiyah adalah bolehkah seorang wanita yang sedang hamil dinikahi oleh laki-laki yang menghamili? Ya, kalau itu ada khilafiyah di kalangan para ulama. Saya Allahu a'lam bishawab cenderung pada pendapat bahwasanya tidak boleh sampai dia melahirkan. Karena di situ salah satu syaratnya yaitu istibro. Ya, rahim harus benar-benar tidak ada bibit dalam rahimnya, tidak ada di sana jabang bayi dalam rahimnya. Demikian Allahu a'lam bishawab. Jadi pernikahan mereka nggak sah. Masalah dia tadinya sebelumnya kafir nggak kafir, ya dalam pandangan syariat kalau dia sudah masuk Islam sudah sah. Seandainya yang dia nikahi adalah wanita yang tidak hamil. Demikian Allahu a'lam bishawab. Bagaimana status anak mereka? Ya, status anak mereka tidak ada hubungan dengan si B, karena si B menikahi si A dalam keadaan hamil. Pernikahannya tidak sah dan itu bukan anak dia. Dan itu bukan anak dia. Bagaimana status anak mereka di mana A hamil sebelum mereka menikah namun lahir setelah mereka menikah? Apakah anak nisbat kepada si B? Ayah biologisnya saat itu B sudah kafir. Jika seorang A hamil sebelum menikah dengan B seorang kafir. Oh, jadi di sini dihamili oleh laki-laki yang kafir, ya. Dihamili oleh laki-laki yang kafir. Kemudian ketika menikah dia masuk Islam. Ya.
Taib. Jadi kalau yang bentuk seperti kita katakan tadi, si B menikah dengan wanita yang bukan dia hamili, maka tidak sah. Ini seperti ini yang saya tangkap dari pertanyaannya, berarti si B yang menghamilkan, si B yang kafir, si A yang muslimah zina dengan laki-laki kafir, hamillah dia. Setelah hamil, lantas si B yang kafir masuk Islam, ya, maka ini masuk dalam khilafiyah tadi. Dan saya cenderung mengatakan bahwasanya pernikahannya tidak sah. Pernikahan tidak sah berarti penisbatannya juga tidak kepada ayah biologisnya. Allahu a'lam bissawab. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fik. Ustadz, apakah bisa menjadi patokan bahwa seorang perempuan yang lulusan ma'had itu sudah baik dalam segi akhlak dan kepribadiannya untuk dinikahi, dan bagaimana mengetahui akhlaknya? Barakallahu fik wa fika barakallah. Begini ikhwah, mengenai pendidikan itu kan sebenarnya juga ada pengaruh terhadap kepribadian seseorang, ya. Namun apakah itu bisa dipastikan? Tentunya tidak bisa, ya, tidak bisa. Berapa banyak para ikhwan dan akhwat ketika dia lulus dari ma'had, kemudian pulang ke kampungnya, pulang ke kampung halamannya, dia bagaikan orang yang bebas sebebas-bebasnya, seperti seorang yang baru lepas dari penjara. Bisa seperti itu dikarenakan apa? Mungkin karena dia tidak masuk ma'had itu dikarenakan, masuk pondok pesantren itu dikarenakan paksaan orang tuanya. Bisa saja seperti itu, tidak dari hatinya. Sehingga peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren itu seolah mengganjal dalam hatinya. Ketika dia keluar dari pondok pesantren, seolah dia bebas, ya. Seolah dia bebas dari semua aturan-aturan. Bahkan ada juga yang sampai tak sholat ketika dia keluar dari pondok pesantren dia. Namun ikhwah, kalau kita bicara secara umum, pondok pesantren, lulusan pondok pesantren dengan lulusan sekolah umum, ya secara umum kita katakan bisa kita pastikan lulusan ma'had itu lebih baik dibandingkan lulusan sekolah umum. Secara umum ya kita katakan, bukan personal, karena personal ada saja yang nggak baiknya. Kita nggak katakan lulusan umum itu pasti nggak baik, nggak. Ada orang-orang yang baik dari lulusan umum, ya. Demikian sebagaimana ada orang-orang yang buruk, nggak bagus lulusan ma'had. Tapi secara umum, ya secara umum bahwasanya karena di pondok itu ada aturan, ada pengarahan, ada tarbiyah di sana, maka kita katakan secara umum lulusan ma'had itu lebih baik ketimbang lulusan sekolah-sekolah umum. Kalau kita lihat secara umum. Tapi apakah ketika kita menikah dengan seorang yang sudah lulusan ma'had, apakah dia pasti baik? Tentunya kita tidak bisa jadikan itu sebagai patokan. Tetap kita harus selidiki dahulu bagaimana dianya. Bagaimana mengetahuinya? Lihat siapa temannya. Ya, almar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu agamanya persis seperti agama teman dekatnya. Lihat siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya bagus, berarti dia adalah orang bagus. Bisa dipastikan dia adalah orang yang bagus. Itu pertama. Yang kedua, coba tanya orang-orang yang mengenal dia. Begitu caranya. Jadi tidak harus dipacari dulu. Ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tetaplah diselidiki, ya. Allahu a'lam bissawab. Bismillah Ustadz, keluarga akhwat minta agar ikhwan saat khidbah memberikan cincin pada akhwat sebagai tanda serius. Itu sudah menjadi kebiasaan kepada keluarga besar ana. Apakah dibolehkan? Nggak apa-apa, itu adat. Ya. Itu kebiasaan. Tidak masalah. Ya. Memberikan cincin silahkan, nggak ada masalah. Itu hanya kebiasaan. Tidak ada dalam syariat. Memberikan cincin boleh saja kan? Bolehkah seorang laki-laki memberikan cincin kepada seorang wanita? Silahkan, nggak ada masalah. Namanya juga hadiah. Apalagi ini untuk calonnya, nggak ada masalah.
boleh dia berikan cincin. Hanya saja yang memasangkan itu siapa? Begitu. Atau pasang sendiri, jangan pula si calonnya laki-laki memasangkan biar abang yang pasangkannya dia. Ya haram, nggak bisa bersentuhan dengan laki-laki, nggak boleh. Yang laki-laki yang bukan mahram. Li ayyuta an rajulu li ayyuta an ra'su rajulin bimikhatin min hadid khairum min ayyamusal mar'ah ajnabiyah. Mar'ah la yahillulah. Sungguh kepala seorang itu ditusuk dengan besi, paku dari besi, lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia. Demikian. Jadi kalau dia sekedar kasihkan sebagai tanda serius nggak apa-apa. Ya. Ini namanya tinjauan min jihati urfiyah, dari sisi kebiasaan. Assalamualaikum Ustadz, dari Sukabumi, barakallahu fik. Ana punya kakak. Dulu beliau menikah dengan seorang mu'allaf, qadarullah cerai, dan punya anak satu perempuan, dan sekarang anaknya sudah memasuki usia dewasa, dan ibunya membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya dengan alasan agama ayahnya yang kembali lagi ke agama yang dulu, dan keluarga ayahnya kebanyakan Nasrani sekarang. Yang jadi pertanyaan, apakah ibu berdosa karena telah memutus hubungan ayah dan anak, dan kalau anak tersebut menikah, siapakah yang akan berhak menjadi wali nikahnya? Tapi ikhwah, dalam masalah ini memutuskan hubungan antara si anak dengan ayah itu nggak dibolehkan walaupun si ayah kafir. Namun kalau si ibu memiliki pertimbangan, kalau si anak dipertemukan dengan si ayah dan ayah akan bisa mengajak merusak akidah si anak, maka tidak dibolehkan. Karena akidah lebih penting ketimbang agama, lebih penting ketimbang hubungan rahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, dan seterusnya. Kamu tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun dia adalah ayah kandungnya, anak-anaknya, dan seterusnya. Makanya kalau kita lihat sahabat ketika perang, ya, di perang Badar, di perang Uhud, itu kan yang dilawan famili dia yang masih kafir. Jadi kalau kita lihat, kalau pertimbangan si ibu ini, kalau saya kenalkan dengan ayahnya akan mengajak dia, akan menggoda dia untuk murtad, maka si ibu nggak boleh mengenalkan dia dengan ayahnya. Tapi kalau pertimbangan si ibu ini sekedar ya kenal-kenal gitu saja, itu ayahmu, tidak diperkirakan tidak akan bermasalah terhadap agamanya, maka dibolehkan dan harus diberitahu si anak. Atau si ibu sudah mempersiapkan si anak, ini kalau ketemu orang ayahnya dia tidak akan bergeming dari agamanya, maka silakan. Ya, jadi ikhwafidin, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi. Ya, agama Islam yang tertinggi. Untuk mempertahankan agama, ya, kalau kita menyambung silaturahmi tapi agama kita tergadai, mendingan tak usah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang istri yang memiliki suami yang sangat baik karena menerima ibu saya tinggal dengan kami di rumah kontrakan. Tapi ibu saya suka sekali mengurusi rumah tangga kami, terutama tentang urusan anak. Saya merasa suami saya kurang suka dengan hal itu. Sebagai seorang istri dan anak, apa yang harus saya lakukan agar keduanya tidak merasa tersinggung? Ustadz, syukron akan jawabannya. Dalam masalah ini, ibu harus pandai bicara dengan orang tua ibu. Ya, kalau suami yang bicara, kalau untuk kita di Indonesia itu akan menyinggung karena menantu. Sebagaimana kalau seorang istri di mana dia ada ketidaksenangannya terhadap tingkah pola dari keluarga suami, dia jangan menegur langsung, tapi dia bicarakanlah dengan suami. Kenapa? Karena posisinya sebagai menantu. Biarlah suami yang berbicara terhadap keluarganya. Misalnya suami
misalnya suami punya adik, ya, punya adik perempuan tinggal bersama mereka. Sementara adiknya suka buat ribut, ya, buat ribut di rumahnya. Maka istri kalau menegur langsung kan nanti bisa bermasalah. Maka bicaralah istri dengan suami. Tolong bagaimana caranya agar si adik tidak buat ribut, gitulah kira-kira. Demikian juga masalah ini, ya. Sebenarnya bisa saja suami menegur mak mertuanya. Kenapa? Dia di situ ketuanya, dia pemimpin di rumah tersebut. Kalaupun ngontrak, tapi kan dia suami, dia di bawah tanggung jawab si suami waktu itu. Tapi janganlah langsung bicara, ya, jangan langsung bicara. Hendaklah ibu yang berbicara dengan yang terbaik terhadap orang tua ibu. Ceritalah dengan cara yang terbaik, cari waktu yang tepat, bahwasanya beritahuan kepada ibu bahwasanya bahwasanya suami ibu kurang suka kalau ibu mertua ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Demikian. Kalau seandainya ternyata ibu mertua tersinggung, kemudian dia udahlah saya pindah tempat lain, maka itu ibu bukanlah seorang anak yang durhaka. Kenapa? Karena ibu lebih wajib taat kepada suami ketimbang kepada orang tua. Beda dengan suami. Suami itu milik ibunya. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas birajulin? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah katakan ummuhu, ibunya. Kemudian wa'al mar'ati, kalau untuk perempuan, siapa yang paling berhak terhadap perempuan? Rasulullah menjawab zaujuha, yaitu suaminya. Demikian. Itulah beda posisi antara suami dan istri. Allahu a'lam bissawab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, gimana kalau orang menikah dalam keadaan hamil, namun ketika pernikahan itu dulu dia belum mengetahui akan syariat Islam dan kini si pasangan dah memiliki 2 anak dan baru tahu akan syariat Islam, harus kayak gimana cara membersihkan pernikahannya? Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Untuk masalah ini saya harap ibu bertanya kepada Ustadz yang dekat, ya. Jadi menceritakan bagaimana kondisi yang sebenarnya, ya, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Terkadang kalau secara global begini kita tidak bisa menjawabnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, sholat sunnah 2 rakaat setelah menikah niatnya apa Ustaz? Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Niatnya ya niat sholat sunnah saja, ya. Niatnya sholat sunnah saja. Demikian. Taib ikhwah, saya kira itu saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.